Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muzrika Aini dan hai teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan selamat datang di podcast di balik layar SMK Bina Cendekia Cirebon. Kali ini saya ditemani oleh guru kami sendiri yaitu Bapak Zainuddin Ikhwanul Muttaqin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMK Bina Cendekia Cirebon. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar juga ya Pak ya? Insya Allah. Lancar. Nah Bapak, di sini tuh saya mau bertanya tentunya tentang sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah ya Pak ya? Siap. Apa sih Pak sarana dan prasarana itu, boleh ditolong dijelaskan? Saya buka dulu ya maskernya ya. Ya Pak. Kan kita udah jaga jarak. Nih jaraknya. Sarana dan prasarana ya. Sarana berarti kan peralatan atau area atau apapun yang menunjang secara langsung ke dalam pembelajaran siswa-siswi yang ada di SMK Bina Cendekia, seperti tool-tool untuk digunakan dalam praktek mereka belajar. Prasarana berarti kan lokasi, gedung, apa lagi? Lapangan. Jadi sarana dan prasarana satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari sekolah, begitu nih. Contoh sarana yang ada di sekolah kita itu boleh dijelaskan Pak, apa saja? Itu banyak, bengkel, kita punya bengkel karena berkaitan dengan jurusan yang ada di kita. Kemudian laboratorium, kita punya laboratorium sama juga sesuai kebutuhan yang ada di jurusan di SMK Bina Cendekia. Salah satunya seperti itu. Ada lagi? Boleh dijelaskan juga Pak fungsi-fungsi dari laboratorium dan lab-lab yang lainnya nih? Oke, kita punya 4+1 ya. 4+1 kenapa disebut +1? Karena yang +1 ini adalah jurusan kembangan dari jurusan awal. Pertama kita punya rekayasa perangkat lunak, itu di bidang komputer. Kedua kita punya tata busana atau biasa banyak orang sebut busana butik, disingkat dengan BB, itu jurusan yang kedua. Ketiga kita punya jurusan keperawatan medis atau sekarang disebut dengan asisten keperawatan. Keempat kita punya TBO, teknik bodi otomotif. Nah, +1-nya adalah Samsung. Nah, dari semua jurusan yang kita punya masing-masing, alhamdulillah kita sudah punya laboratoriumnya masing-masing. Kita RPL, kita punya laboratorium komputer, berarti berikut dengan komputernya, perangkatnya. Alhamdulillah juga penunjang yang lainnya kita udah laboratoriumnya ber-AC. Kedua, kita punya jurusan busana butik. Laboratoriumnya juga laboratorium busana butik. Nah, di laboratorium busana butik ini kita juga punya mesin jahit, mesin obras. Beberapa mesin jahit masih mesin jahit untuk pembelajaran dan beberapa lagi mesin jahit yang sudah skalanya adalah industri. Untuk kapasitas sendiri RPL dengan busana butik kita punya masing-masing 40 nanti. Untuk RPL alhamdulillah kita punya dua laboratorium komputer. Ketiga, kita ada asisten keperawatan. Asisten keperawatan juga punya laboratorium sendiri, yaitu mini rumah sakit lah ya, rumah sakit mini. Kita desain laboratoriumnya sesuai dengan mirip-mirip dengan rumah sakit. Kita punya ranjang yang mirip-mirip rumah sakit. Kita punya alat-alat praktek mirip-mirip juga dengan rumah sakit. Kemudian yang keempat kita punya
di urusan teknik bodi otomotif, atau biasanya orang awam sebut itu ketok magic. Kita juga punya bengkelnya, nanti juga kita juga punya peralatan di dalam bengkelnya, seperti kita punya kompresornya, kemudian bahkan kita punya mobil yang digunakan untuk praktek mereka. Kita kemarin baru selesai dibongkar mobilnya untuk dicat ulang. Kemudian yang terakhir ada jurusan Samsung. Jurusan Samsung ini kembangan dari RPL. Concernnya yaitu di perbaikan servis handphone. Karena kita kerjasama dengan Samsung, dan Samsung baru memberikan kesempatannya yaitu untuk mereparasi HP. Karena produk Samsung kan banyak, dari TV, AC, kulkas. Nah, kita baru dipercaya untuk perbaikan handphone. Kenapa handphone? Karena zaman sekarang kita tidak terlepas dari handphone kan. Makanya mungkin Samsung ngasih kesempatan yang bagus untuk jurusan Samsung yang ada di kita untuk perbaikan handphone. Dan alhamdulillah di laboratorium Samsung sendiri juga alat-alatnya sudah ditunjang karena kita kerjasama dengan Samsung langsung, sehingga alatnya untuk perbaikan handphone langsung dikirim dari Samsung, begitu. Untuk prasarana sendiri Pak yang sudah ada di sekolah kita itu apa aja Pak? Kita punya lapangan yang multifungsi, ada lapangan sepak bola, lapangan futsal ya, sepak bola mini, berikut lapangan basket, lapangan voli jadi satu, dan difungsikan juga untuk lapangan lapangan upacara. Ada juga kita punya kantin, kemudian kita punya juga ruangan UKS ya. UKS kita punya, kemudian ada ruangan BK ya, biasalah buat anak-anak curhat. Biasanya yang perempuan tuh, siswi-siswi itu curhat sampai nangis tuh di ruangan BK. Untuk prasarana sendiri itu lapangan mungkin ada yang belum untuk praktek-praktek yang lain, seperti kan yang tidak berhubungan langsung gitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak yang belum ada, misalkan lapangan kan sudah ada multifungsi, yang belum ada tuh ada nggak sih Pak? Ya sekarang yang sedang mau dibangun nih ke depan, yang bulan-bulan ini yang mau dibangun ada RPS ya, ruang praktek siswa, terutama untuk jurusan TBO. Meskipun sekarang kita punya bengkel yang sudah ada, nah kita mau meningkatkan nih kualitasnya, jadi mudah-mudahan bulan depan sudah bisa dibangun. Dan rencana kita juga pengen ada lapangan sepak bola mini, sebagai ruang terbuka hijau juga di sekolah, biar nanti kalau ke sekolah tuh anak-anak adem kayaknya ya, ada lapangan bolanya gitu. Untuk ruangan yang tadi mau dibangun sendiri itu baru awal pembangunan, dan nantinya untuk kedepannya itu difungsikan untuk apa Pak? Bengkel jurusan TBO. Nah Pak, menjelang penerimaan peserta didik baru, ada nggak sih Pak tambahan sarana dan prasarana itu? Iya, kita rencana yang tadi ya, ada selain yang tadi juga mau ada penambahan area lapangan upacara. Jadi lapangan yang sudah ada sekarang ini kita akan paving block biar semakin lebar, karena insya Allah targetnya untuk tahun sekarang ini penerimaan adalah, kalau dihitung dari kelas, karena kan tahun kemarin kita ada 11 kelas nih, menerima 11 kelas. Nah tahun sekarang kita insya Allah rencananya adalah 12 kelas, kurang lebih ada sekitar 450 yang akan mendaftar ke kita. Makanya ruang upacara kita harus perlebar, dan mudah-mudahan bisa setelah lebaran kita bisa paving block, termasuk jalan nanti kita paving block supaya untuk parkir ya, untuk parkir motor atau parkir kendaraan tamu juga makin leluasa. Nah kalau sekarang kan masih tanah nih, kalau hujan kan becek.
Untuk popping block sendiri mungkin ada juga teman-teman yang belum paham. Apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Popping block itu apa, kayak dia mirip dengan bata ya, dengan tanah pasir yang dicampur dengan semen kemudian dipres, fungsinya untuk memadatkan area jalan, jadi biar nggak bertanah lagi. Jadi ke pumping block ya. Iya, nyasar ke sana, nggak apa-apa. Nah untuk lab-lab tadi sudah lengkap juga ya Pak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sedikit demi sedikit melengkapi sarana yang ada di laboratorium masing-masing jurusan. Mudah-mudahan tahun depan udah makin lengkap sesuai dengan perkembangan zaman tentunya ya, karena sekarang kan zaman udah digital ya. Udah nanti ya tinggal pencet-pencet aja pengennya. Persiapan sarana untuk jangka pendek atau jangka panjang ke depannya tuh gimana? Persiapannya lebih banyak lagi apa gimana? Untuk persiapan sarana prasarana pasti yang tadi kita pengennya digitalisasi. Untuk absensi ruang guru kita sedang bikinkan aplikasinya, kita kerjasama dengan anak-anak RPL ya. Nanti sistem absensi guru itu kita pakai sistem scan barcode, di guru absen dengan handphone di scan. Nah untuk absensi siswanya juga kita pakai absensi aplikasi, jadi nanti anak itu masuk kemudian di scan barcode, nanti terkirim ke orang tua melalui SMS. Jadi orang tua juga bisa mengetahui apakah si anak itu masuk atau tidak. Jangan-jangan kan nongkrong, kebanyakan kan gitu. Oke, nanti kita mau sarana kita, fasilitas yang ada di Kabupaten Cendekia itu basicnya adalah digital, ya, online lah ya. Ya sekarang serba online ya Pak ya. Betul. Untuk prasarana sendiri kedepannya mungkin kan tadi kelas gitu ya. Selain itu mungkin bisa apalagi gitu ya selain kelas dan lapangan juga. Rencana ya parkir tadi, lahan Iya, parkir iya. kita mau meluaskan lahan parkir, kemudian untuk area, karena kan kita berada di yayasan nih, kita sedang bangun kantin siswa-siswi. Jadi kantinnya jadi satu titik, jadi warung-warung yang ada di wilayah Bina Cendekia Utama Cirebon, yayasan kita dijadikan satu titik. Nanti anak-anak baik di SMK, SMP, MTS maupun MA jalannya di satu area itu aja, biar nggak kemana-mana. Nggak bisa keluar kemana-mana gitu ya Pak ya, khusus di lingkungan SMK aja ya Pak ya? Khusus di lingkungan yayasan. Oh iya, yayasan. Ya. Untuk kantin sendiri, kan siswanya tuh banyak Pak, itu gimana nanti? Bangunnya, kantinnya dibangun sesuai dengan kebutuhan kantinnya yang ada di yayasan, tapi area untuk makannya kita bangun lebih luas. Lebih luas. Ya. Dan selain kantin yang lebih luas gitu kan pasti anak-anak juga letaknya pada jauh. Apa misalkan satu kantin itu nanti makanannya kan yang lain bisa Ada pelayannya dong, ada pelayannya. Tiap kantin punya pelayannya masing-masing untuk mengantarkan makanannya. Gitu. Baik Pak. Oke buat teman-teman, jadi yang belum tahu sarana dan prasarana, nah sarana itu alat yang langsung kita gunakan untuk mencapai tujuan pendidikan seperti perpustakaan, ruang kelas, laboratorium, dan intinya yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Sedangkan prasarana yaitu alat yang tidak langsung berkaitan dengan tujuan pendidikan seperti lokasi pembangunan sekolah dan lapangan. Nah, sekarang di kita udah ada lapangan yang multifungsi. Dan untuk Bapak juga
Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan bagi teman-teman, itu tadi podcast kita bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMK Bina Cendekia Cirebon. Dan yang terakhir, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari SMK Bina Cendekia Cirebon. Follow juga Instagramnya di @smkbinacendekia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.